Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala 'azza wa qala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin hadirat muslimin dan muslimat rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi kita kelapangan hati sehingga hadir di majelis kita ini, di mana kajian kita ini Allah yang akan kita bahas. Apa judulnya, Pak? Rapot merah Pasutri. Berarti catatan-catatan yang perlu dikoreksi dari pasangan suami dan istri. Untuk pertemuan kali ini yang kita catat khusus yang suami dulu. Baru pertemuan kemudian yang istri. Tak, walaupun ada kekhawatiran emak-emak kemudian nggak datang kajian yang berikutnya, itu saya khawatirkan. Baik, ikhwah azallahu wa iyyakum. Apa yang perlu dicatat, yang perlu digarisbawahi bagi seorang suami? Kalau masalah kewajiban kita sudah paham lah ya. Namun terkadang dalam pengamalannya, dalam realisasi sehari-harinya kita selalu miss. Padahal kita sebagai suami merupakan penanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita. Yang sebenarnya apabila sang istri melakukan sebuah penyimpangan, maksiat atau dosa atau kesalahan atau miss dalam melakukan sesuatu, maka sebenarnya itu merupakan tanggung jawab seorang suami. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Namun sebenarnya di dalam Islam kesalahan-kesalahan yang sifatnya manusiawi, yang sifatnya duniawi itu sering ataupun malah banyak ditolerir dalam syariat kita. Ya, misalnya kalau seorang istri melihat suaminya pulang, dia tidak menyediakan, misalnya kalau suaminya biasanya disediakan kopi, tak menyediakan kopi misalnya, atau belum siap makanan di meja hidangan misalnya. Suami datang, istri mengatakan, silakan bang makan. Loh, mana dia nasinya? Tuh di Magic Jet. Lauknya masih di atas kompor. Ini suami jadi self service. Apa namanya? Servisnya sendiri. Dengan alasan
suami itu tidak boleh manja dengan istrinya. Apalagi suami sudah punya kaki, tanya begitu. Oleh karena itu, rahimahullahu iyyakum, itu nantilah untuk para istri. Kita fokus dulu kepada suami. Satu hal yang terpenting, dan ini poin dasar kekeliruan ataupun kekurangan seorang suami, yaitu ada ta'limid zaujah, ta'alimid dinaha, kurang mengajarkan agama kepada istrinya, kepada keluarganya. Kurang mengajari, bukan nggak ngajari. Kalau ngajari, ya paling tidak siapapun dia, muslimkah dia, ya setipis apalah keimanan dia, pastilah ada ngajari sedikit banyak, ya sedikit paling tidak. Tapi memberikan perhatian khusus pada agama sang istri, ini memang hanya untuk suami-suami yang memang benar-benar memperhatikan kewajiban dia sebagai seorang suami. Karena tujuan dia bagaimana caranya agar keluarganya, terutama istrinya yang merupakan pendamping dia, gimana caranya agar sang istri ini bisa menerima dan melaksanakan setiap syariat-syariat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan. Yang ikhwah rahimallahu wa iyyakum, di mana suami itu perlu punya trik, perlu cukup memberikan perhatian lebih dalam masalah agama sang istri. Dan kalau perlu memberikan hadiah-hadiah untuk sang istri, tidak hanya sekedar "Dek, ngaji yuk." "Aduh bang, repot." "Ya sudah." "Besok lagi diajak lagi." "Repot bang." "Ya sudah." Artinya hanya sekedar mengajak, terus seperti sekedar numpang lewat saja pengajakannya. Atau diajak dia, "Kita yuk baca Quran." "Ini bang lagi masalah." "Ini bang anak-anak," begitu. Ya namanya juga seorang istri, pasti banyak lah ya, pasti banyak kesibukannya. Demikian ikhwah, ya. Jadi sebenarnya bagaimana si suami ini harus lebih memperhatikan, ya harus lebih memperhatikan. Ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, perlu kita ketahui bahwasanya li ayyahdiallahu bika rajulan khairul laka min humirin na'am. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, petunjuk kepada seseorang melalui dirimu, itu lebih baik ketimbang unta merah. Artinya memang kita nggak memberi petunjuk. Hidayah bukan di tangan kita, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja kita inginnya kalau bisa hidayah itu melalui kita. Itu artinya kalau bisa melalui kita, kalau bisa semua petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang akan diberikan kepada istri kita, kepada anak-anak kita, itu bagaimana caranya agar semuanya itu melalui kita. Karena ketika satu kebenaran, satu petunjuk sampai kepada seseorang, kemudian dia menerima dan melaksanakannya, maka setiap kebaikan itu akan mengalirkan kepada kita sebagai agen-agen hidayah tadi itu, mengalir ke kita pahalanya sampai kita meninggal. Makanya seorang suami mungkin kata Allah masya Allah mendapatkan istri yang belum lancar baca Qur'annya, sementara suami pintar baca Quran, tajwidnya juga pintar. Maka upayakan si istri ini bisa baca Quran dengan cara yang apik, dengan cara yang terbaik melalui suaminya, si suami, sehingga ketika istri baca Quran pahalanya ngalir ke kita. Kenapa harus istri? Kenapa harus anak? Ikhwah, kalau istri tetangga yang kita ajak belum tentu mau. Kalau istri kita bisa katakan, "Dek, duduk, kita belajar Quran." Ya, kalau enggak macet nanti uang belajar. Bisa seperti itu, karena kita pemimpin. Jadi boleh kita mengkup semua, memonopoli. Enggak, saya harus saya. Boleh silakan.
Itu kan tanda-tanda orang ini ingin kebaikan. Yang lebih banyak itu tidak seperti itu. Yang lebih banyak kepinginnya, kamu ngaji, pergi ngaji. Itu lumayan lah ikhwan. Tapi akan lebih baik lagi kalau dia yang mengajarkan, insya Allah. Anak-anaknya tidak mengenal huruf hijaiyah kecuali melalui dirinya. Allahu Akbar. Semasa hidupnya dia baca Quran, ngalir terus pahala pada orang tuanya. Luar biasa ya Pak. Demikian si anak tadi ketika dia sudah baca Quran yang diajarkan oleh ayahnya, dia ajarkan kepada orang lain, mengalir lagi. Orang lain yang kedua ini ketika baca Quran ngalir lagi kepada si ayah. Demikian ikhwah. Makanya kalau saya tanya, ketika seorang baca Quran, kalau sering baca Quran, siapa yang paling banyak pahalanya? Siapa yang paling banyak pahalanya? Hah? Ada satu orang yang paling banyak, dia paling banyak. Siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak usah kirim-kirim Al-Fatihah, nggak usah. Ya, karena setiap kita baca, otomatis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dapat. Apa ada di sini dia dapat Al-Quran tidak melalui Rasulullah? Berarti melalui setan. Itu namanya ayat-ayat setan, bukan ayat-ayat Allah, dan juga bukan ayat-ayat cinta. Ikhwan rahimanallah wa iyyakum. Ya, itulah dia pentingnya seorang suami memperhatikan agama istrinya, agama istrinya, agama anak-anaknya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Semua kalian pemimpin dan masing-masing pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap apa yang dia pimpin. Makanya kita selalu mengatakan seorang suami tidak bisa melenggang ke surga kalau ternyata istri dan anaknya itu menuju neraka. Tidak bisa. Si suami akan ditarik. Ini siapa ini? Ini anakmu kan? Ini istrimu kan? Mengapa dia ke neraka, kamu ke surga? Nggak bisa. Harus bertanggung jawab. Karena besarnya hak suami itulah terhadap keluarganya. Makanya Rasulullah pernah sempat mengatakan, "Lau kuntu amiran ayyasjuda ahadun li ahadin la amartu imra'atan an tasjuda li zawjiha li 'idhami haqqi 'alaiha." Seandainya dibolehkanlah aku suruh manusia sujud kepada manusia yang lain, maka orang yang pertama aku suruh sujud adalah apa, Bu? Suami. Istri kepada suami. Karena besarnya hak suami terhadap istri. Jadi hak suami itu, tanggung jawab sang suami itu bukan hanya di dunia, bukan hanya memberikan kebutuhan sandang, pangan dan papan, tidak, tapi sampai di akhirat Allah akan pertanyakan itu semua. Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Jadi berupayalah para suami, perhatikan agama istri, perhatikan agama anak-anak, jangan sampai diabaikan. Tapi memang realitanya ikhwah, lebih banyak yang ngaji ibu-ibu atau bapak-bapak? Itu realita dan di mana-mana. Bukan hanya di Jakarta, Medan juga begitu. Medan juga begitu. Jadi banyak para suami ini ngajinya gara-gara istrinya. Begitu ikhwah. Seharusnya kan suami yang duluan, kemudian baru ngajak istri. Lebih mudah mana? Istri ngajak suami atau suami ngajak istri? Hah? Oh, ada khilafiyah pula di sini. Lebih mudah mana, suami ngajak istri atau istri ngajak suami? Suami ngajak istri. Suami ngajak istri. Demikian ikhwah. Tapi realitanya di kota besar itu para istri. Ini buktinya nih, bapak-bapaknya cuma dapat seberapa ini? Dapat tempat, mama 2 tingkat. Demikian ikhwah rahimahullah. Itu dia realitanya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan suami itu apa jadi? Kalau begini kenyataannya, itu menunjukkan apa? Itu dia. Bapak ini bilang ya, bukan saya. Suami nggak bertanggung jawab kata bapak ini. Demikian. Itu realitanya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Ya, jadi itu dia. Adapun kalau suami, masya Allah, kalau seandainya dari istrinya kemudian susah diajak ngaji, kalau suami yang ngajak, insya Allah ya, mudah. Nggak harus dipaksa-paksa, nggak harus dipaksa-paksa. Ajak ngaji nggak mau, kasih hadiah.
Atau nanti kita pulang ngaji makan. Itu dia. Mama ini kalau diajak makan, insya Allah tuh siap. Makan di luar, oke, apa di teras. Demikian itu Pak. Jadi dalam masalah ini kasih hadiah senang mereka. Ibu senang nggak dikasih hadiah oleh suami? Tuh kan, kalian dengar tuh. Demikian ikhwah rahimani Allah, itu hadiah. Ya, kalau diajak makan juga enggak, kasih hadiah tas. Nah, karena ibu-ibu ini punya tas, dia kemana-mana harus pakai tas. Antum kan enggak kan? Ibu-ibu punya tas. Dan nanti abang belikan tas yang harga 35.000 lah. Bang, naik kelas sedikit. Paling tidak Hermes lah bang. Demikian. Siap deh insya Allah. Tapi abang nabung dulu paling nggak 6 tahun lah dapatnya. Demikian. Tapi senang. Kenapa? Karena diberi hadiah. Diberi hadiah. Nah sekarang mama-mama sekarang nggak suka pula mereka kalau dia hadiah kasih sekuntum bunga. Ibu suka dihadiahkan sekuntum bunga bu? Nggak suka sekarang. Itu dulu, zaman dulu. Sekarang itu uang kontan dia baru. Merah-merahnya berupa duit-duitnya 100 yang licin-licin itu. Demikian ikhwah, itulah dia. Jadi intinya ajaklah dia ngaji. Kalau agak berat kasih dia hadiah. Demikian. Kalau hadiah juga mau agak naikkan hadiahnya. Ini aja lagi. Pokoknya kalau adik mau ngaji sekali pengajian 1 gram emas. Itu lompat ke jatuh saya. Bang, 2 hari lagi kita ngaji kan? Nah begitu. Kita sampai lupa pengajian. Akhirnya suami setiap kali ada pengajian cemas dia. Jadi berilah hadiah sesuai dengan sanggupan tapi jangan memberatkan. Baik ikhwah rahimanallah. Itu yang pertama. Yang kedua, talmisu zallat wa tatabbu'at atharat. Yang kedua, yang banyak kesalahan yang terjadi pada seorang suami yaitu mencari kesalahan. Ikhwah perhatikan. Rasulullah sudah katakan, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwab. Setiap anak Adam itu bersalah dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah yang bertaubat. Artinya siapapun kita, selagi kita masih dalam kategori makhluk manusia, anak Adam pasti ada salah. Ya, pasti ada salah. Tak usah dicari-cari saja, kita akan tahu siapa apa kesalahannya. Pokoknya berteman saja, akan ketahuan apa salahnya. Apalagi kalau sampai dicari-cari, pasti banyak, ya, pasti banyak kesalahannya. Makanya Rasulullah SAW pernah mengatakan, istausu bin nisa'i khaira. Nasihatilah kaum wanita itu dengan cara yang terbaik. Fa innal mar'ata khuliqat minad dila. Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Wa inna a'waja syai' fid dila'il a'la. Dan tulang rusuk yang paling bengkok adalah yang paling atas. Jadi wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang paling atas, yang paling bengkok. Yang paling bengkok. Dari situ diciptakan dia. Artinya memang tabiat wanita itu bengkok. Jadi mohon dimaklumi. Ya, mohon dimaklumi. Kalau diberitahu kemudian lupa, salah lagi. Itulah dia Rasulullah yang sebutkan. Kemudian fa idza dahatta tuqimahan kasatahu. Kalau kamu berupaya untuk luruskan tulang rusuk, dipaksa kamu akan patahkan dia. Wa in taraktahu lam tazal iwaja a'waju kal a'waj. Kalau kamu biarkan dia bengkok terus, makanya fasausu bin nisa'i khaira. Bimbinglah kaum wanita itu dengan cara yang terbaik. Tidak dengan kekasaran, tidak dengan bentakan, tapi dengan cara yang terbaik. Dengan cara kelembutan. Demikian ikhwan. Antum kalau marah gimana? Diam aja. Umumnya para suami kalau marah diam. Ada di sini yang merepet? Oh merepet. Merepet itu bahasa Jakartanya. Apa namanya? Ngomel. Antum ada
yang di sini laki-laki yang kalau marah ngomel, kadang-kadang nggak cukup side A, side B lagi pakai, macam pita kaset itu. Umumnya laki-laki itu diam. Itu ikhwan, rahimanallahu wa iyyakum. Dan itu bagus. Kalau kita marah sebaiknya diam. Karena Rasulullah juga katakan, man ghadiba falyaskut. Barang siapa yang marah maka hendaklah dia diam. Nanti kalau sudah tenang barulah beri pengarahan kepada sang istri. Kalau kita marah kemudian kita bicara memberi nasihat dalam keadaan marah, itu nggak karuan nanti bahasa yang keluar. Bisa saja caci maki yang keluar. Bahkan bisa saja yang dicaci itu bukan hanya istri, orang tuanya juga termasuk. Bahkan bisa satu suku. Memang suku kamu itu gak ada beres semua. Allahu Akbar. Kok bisa satu orang yang salah, suku semua kena? Buktinya fulan. Itu kan sukumu semua. Begitulah ikhwan. Ya, ini gak dibolehkan ikhwan. Haram hukumnya seperti ini. Oleh karena ini rahimahullah wa iyyakum, jangan cari-cari kesalahan. Sudahlah, kalaupun ada kesalahan, ya maafkan saja. Ya Bu ya? Cocok Bu ya? Cocok. Demikian. Salah dalam menghitung belanja. Yang keluar 3 juta, kenapa yang habis 6 juta? Udah maafkan. Ya kan Bu? Tuh kan. Demikian. Tapi jangan kelewatan gitu lah Bu. Banyak dimaafkan. Ikhwan rahimani Allah wa iyyakum. Baik, kita lanjutkan, kita percepat. Yang ketiga, al-dhulmu bi iqa'il uqubat allati la tunasibu ma'al khata'i, yaitu zalim menzalimi dengan cara memberikan hukuman yang tidak sesuai dengan kesalahan. Misalnya salah dalam masak, kebanyakan garam misalnya. Ya, kadang-kadang kan ibu-ibu ini sangat semangatnya, dia baru beli garam baru, dia baru beli garam Himalaya, seneng dia. Demikian, jadi masuk keasinan. Demikian, ya kita sebagai suami yang kita tahu itu uang kita yang serahkan, tolong diolah untuk jadi masakan, makanan yang enak untuk keluarga kita. Begitu kita cicip keasinan. Demikian ikhwan. Kalau sang istri yang buat keasinan biasanya nggak begitu masalah. Yang repot itu kalau suami yang makannya suka yang asin. Biasanya apa? Khurafatnya apa? Hah? Apa? Nah itu dia. Khurafatnya itu, abang kok suka yang asin? Mau kawin lagi bang? Ya itu tergantung sih. Demikian ikhwan. Tapi intinya nggak boleh, ya, nggak boleh. Apalagi para ibu-ibu ini, Allahu alam ya. Kalau di Medan tuh rata-rata ibu-ibu tuh suka yang pedas. Pedas. Di sini gimana? Di Jakarta ini? Sama kan? Sama. Saya pernah rapat dengan ibu-ibu. Semuanya pesan taiso mercon. Saya apa itu taiso mercon? Rupanya cabai rawit diiris-iris, kemudian dicampur minyak, dituangkan di atas bakso itu. Allahu Akbar. Ini yang ibu-ibu makan. Ini bukan makan jamanan lagi. Cabai rawit. Tapi itu dia, senang saja mereka. Demikian ikhwah. Kan ada yang bapak-bapak yang tak suka cabai, tak suka pedas. Sementara si istri sukanya pedas. Setiap hari dia jangan pedas ya. Ya siapa? Besok masih pedas. Masih pedas. Ya bang salam. Siapa? Gitu. Setiap hari siapa? Setiap hari pedas. Kan ada jenis orang itu kalau nggak bisa makan pedas, dia bisa langsung diare. Termasuk saya. Nggak bisa pedas. Demikian ikhwan. Jadi kesalahan, oke lah sekali dua kali, tapi memang harus dimaafkan. Dan mohonlah para ibu-ibu nanti kita koreksi kajian yang akan datang mengenai kesalahan-kesalahan seperti ini. Jadi ikhwan, untuk para suami, nah ini kan kita bicara para suami ini, maka suami maafkan. Ada seorang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, berapa kali kami harus memaafkan pembantu kami dalam satu hari? Apa kata beliau? 70 kali. Selagi dia masih melakukan kesalahan, masih di bawah 70 kali, maka maafkan. Ada di sini yang punya pengalaman, punya istri, satu hari itu sampai 80 kali kesalahan.
Saya kira jangankan sampai 80, 10 saja sudah selesai lah ceritanya itu. Demikian. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan banyaknya memberi maaf. Ikhwah begini, kenapa kita harus banyak memaafkan? Ingat, al-jaza ma'al jinsil amal. Bahwasanya ganjaran itu sesuai dengan amalan kita. Apabila kita banyak memaafkan, apalagi yang kita maafkan itu adalah pasangan kita, maka Allah Subhanahu wa ta'ala pasti juga akan memberikan kemaafan bagi kita. Karena kita juga bukan makhluk yang tidak ada salah. Ya. Kita juga bukan makhluk yang tidak ada salah. Para istri kalau ditanya apa kesalahan suaminya, dibeberkan. Bisa dibeberkan. Bisa dia sampai. Masih ada kertas double pelio di situ. Dulu kan ada zaman saya masih double pelio. Bapak, double pelio masih ingat kan? Berarti Bapak ada 50 tahun ke atas. Demikian. Itu bisa berapa banyak di listnya kesalahan kita. Kalau dia mau, tapi kata mereka itu merasa ya saya istri gak layak lah menyebutkan kesalahan-kesalahan suami. Karena takut saja mereka. Atau segan. Apa karena hormat dengan suaminya. Makanya ikhwah, ketika kita mudah memaafkan, apalagi yang dimaafkan itu adalah istri sendiri, bukan istri orang. Ya. Maka satu hal ganjarannya, ingat kita juga punya salah. Ketika kita senang memaafkan, maka Allah juga akan memaafkan kita nanti hari akhir. Kita sebagai kepala rumah tangga, secara secara teori pasti kita lebih banyak salah dibandingkan istri. Karena kita punya tanggung jawab. Kita yang bertanggung jawab terhadap mereka. Setiap ada kesalahan-kesalahan, maka itu kembali kepada kita sebagai pemimpin. Demikian ikhwan. Jadi dalam masalah ini, maafkanlah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Itu targetnya sebenarnya. Bukan enak sekali mereka Ustaz, salahnya hari-hari kemudian kita maafkan. Masalah pedasnya nggak selesai baru 3 tahun setengah. Demikian, saya maafkan, gak bisa. Ikhwah, jangan ingat itu. Ingatlah, kita juga nanti akan dimaafkan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhirat. Demikian ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Kemudian di antara hukuman yang termasuk zalim, pertama yaitu ikhwah, istikhdamud dar, mudah memukul. Banyak para suami itu ikhwah, ketika istri salah kemudian dia marah, itu langsung pukul. Ya, atau bahasa orang sekarang KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Banyak laki-laki yang seperti itu, dipukul istrinya. Bahkan bukan hanya dipukul, kadang-kadang kakinya pun main, ditendang. Demikian ikhwah, Rasulullah mengatakan bahwasanya para istri itu kan awanun bikum, artinya orang yang menjadi tawanan. Seorang suami itu bisa semena-mena dengan istrinya. Sudah dia pukuli, dia katakan, ingat, jangan kamu lapor ke siapapun. Kalau enggak, awas, diancam lagi. Ya, secara fisik laki-laki lah yang menang. Walaupun ada sih 1-2 wanita yang menang. Saya ada ceritanya, true story sih, di mana istrinya itu juara taekwondo. Udah ngerti kan? Tapi cerita dia masa lalu. Ketika ketika mereka bertengkar, nah ya kakinya Pak, pecah mulut suaminya, tendang dengan dia. Demikian. Jadi tolonglah Bu, ibu yang tahu jurus-jurus, jangan digunakan ketika menghadapi sang suami. Sebab kalau silap, tahu silap? Silap itu apa ya? Khilaf ya. Kalau khilaf, kaki bisa main, karena kan itu refleks itu. Ya, kamu dia pecah bibir suaminya. Pecah. Jadi harus dioperasi. Kenapa? Ditendang sama istri. Tapi itu kan jarang. Umumnya kan ibu-ibu ini lembut, ya kan Bu? Nah demikian, tidak main pukul kan? Demikian. Jadi ikhwan rahimanallah wa iyyakum, karena istri itu merupakan tawanan, maka jangan dikerasi. Kembali kepada Allah, ya. Istausu bin nisaikum khaira, bergaulilah, nasihatilah dengan cara yang terbaik. Jadi jangan
jangan sekali-sekali menggunakan pukulan ketika pertama sekali memperbaiki keluarga kita, termasuk anak. Ya, misalnya ini istri untuk pertama sekali masaknya kepedasan. Ini kenapa pedas deh? Misalnya, ya, ikhwah itu zalim. Dan dia bisa menuntut di hari akhirat. Dia menuntut di hari akhirat. Bukankah kita sering mendengar yauma yafirul mar'u min akhi, pada hari di mana seorang itu lari dari saudaranya, wa ummihi wa abi, lari dari ibu dan ayahnya, wa sahibatihi wa bani, lari dari pasangannya dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni, masing-masing orang ngurusin dirinya sendiri-sendiri. Karena semua sudah melihat neraka, yang sedang ghair, yang sedang marah, siap menyiksa siapapun, orang-orang kafir dan para pendosa yang tak dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah nampak, makanya masing-masing. Makanya Allah mengatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi yawma idzin bibani. Orang-orang pendosa kalau tidak bisa pada saat itu, dia tebus adab yang akan mengancam dia dengan anak-anaknya, dan ditebus dengan orang-orang yang dia cintai. Tidak peduli, yang penting aku selamat, kalau dibolehkan. Tapi kan tidak boleh, masing-masing harus mempertanggungjawabkan diri sendiri. Tetapi ikhwah, setiap orang yang terzalimi, dia akan menuntut orang yang menzalimi dia. Di akhirat nanti Allah Subhanahu wa taala akan mengatakan, setiap orang yang pernah terzalimi tuntut orang yang menzalimi dia. Maka orang yang paling bahagia pada saat itu adalah orang yang paling sering terzalimi semasa dia hidup. Kenapa? Dia tinggal menguras kebaikan orang. Demikian itu. Nah, istri juga akan menguras kalau seandainya dia dizalimi oleh sang suami. Jadi bagaimana? Ya, kalau ada kesalahan, pertama ya dinasihati. Ikhwah, konsep nasihat itu lembut, bukan ngomel. Ya, konsep nasihat itu lembut. Karena ini termasuk salah satu dakwah. Dakwah itu bukan hanya di meja seperti ini. Ya, ketika bapak melihat sang istri misalnya, kok ini main HP, belum sholat, gitu kan? Kita pergi masjid, dia lagi main HP. Pulang dari masjid, dia masih main HP. Dek, sudah sholat, dek? Sebentar lagi ya. Dikit lagi apa sudah 1,5 jam. Demikian. Apakah langsung kita jahat gitu? Kan tidak bisa. Demikian. Jadi bagaimana? Nasihati diri, jangan seperti itu setelah. Itu dia. Karena konsep nasihat apapun ceritanya, konsep nasihat itu lembut. Ya, konsep dakwah itu lembut. Ada sih saat-saatnya dia harus tegas, ada, tapi di awalnya kelembutan ini. Makanya Allah mengatakan, wallati takhafuna nusyudahunna fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhun. Dan orang-orang yang apabila kamu takut terhadap kedurhakaan istrimu, fa'idhuhunna, nasihati dia. Pindah, enggak, nasihat sudah tidak mempan, maka pisah ranjang. Pisah ranjang juga tak mempan, baru boleh dipukul. Itu pun pukul, ikhwah. Saya sering mengingatkan, baik para guru, para suami, para istri, para ibu-ibu yang dia ingin menghukum dengan cara pukul, jangan sekali-sekali memukul dalam keadaan emosi. Kalau tidak, dia menjadi orang yang zalim. Kenapa? Ketika dia memukul dalam keadaan emosi, pukulannya itu bukan pukulan mendidik, pasti untuk memuaskan amarah, hawa nafsu, pasti akan memuaskan amarah. Jangan sekali-sekali memberikan hukuman pukul dalam keadaan marah. Demikian, karena dalam Islam boleh mendidik pukul, tapi pukul ini sekedar untuk membuat dia jerah, bukan menghajar dia. Demikian ya. Jadi kalau kita lagi marah, kita pukul misalnya anak kita, misalnya lagi marah, kita mau hukum dengan pukulan. Ikhwah, selalu pukulan itu tidak terkontrol, tak terukur. Makanya ibu-ibu ini kalau lagi marah mencubit, gimana? Apa hasilnya? Antum pernah kena cubit orang tua? Lagi dia marah,
berapa hari birunya dihilang? Seminggu kan, Wah, seminggu. Saya sering kena di paha. Dan mereka juga ngerti di mana tempat-tempat yang memang cozy itu. Tempat yang cocok untuk dicubit, tahu dia, nggak dicubit di kepala dia. Dia tahu tempat yang empuk, lunak, tapi masya Allah dahsyat. Tahu mereka. Tapi kan itu kalau dalam karena Allahu Akbar. Kaifiat itu kan mereka tahu kaifiatnya. Gimana caranya supaya dia tenaganya dengan energi yang sedikit tapi menusuk ke tulang. Begitu. Saya udah pelajari itu. Ternyata caranya jangan nanti antum ikuti pelajaran. Nanti ikuti ibu pula kan. Tapi kan ikut. Tapi nggak apa-apa. Gini nggak jadi set, pakai ini set, terus si, wih luar biasa. Itu ke tulang larinya. Seminggu birunya hilang. Tiba. Terus zalim itu, zalim itu. Zalim. Ini mau mendidik atau mau menghajar? Makanya Ibnu Abbas mengatakan pukul sih boleh, tapi ingat darbat ghairu mubrih. Pukulan yang tidak sampai menimbulkan bekas. Jadi kan nampak bahwasanya ini memang pukul tapi hanya supaya dia jerah, tidak boleh sampai bekas. Termasuk juga ikhwah rahimanallahu wa iyyakum pukul wajah, la haula wala quwwata illa billah. Berapa banyak para suami itu kalau marah langsung pukul wajah, dan itu otomatis tak teringat itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang masalah ini, yaitu ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah yang bertanya tentang apa hak istri itu terhadap suami. Kata beliau, antut'imaha idza ta'im. Engkau beri dia makan apa yang kalian makan. Wa yaksuha idza tasad, dan dia memberinya pakaian apabila dia berpakaian. Wa la yadribul wajha, dan tidak boleh pukul wajah. Ikhwah, semarah-marahnya kita tidak boleh pukul wajah, haram hukumnya. Bahkan para ulama juga mengatakan hewan pun tidak boleh dipukul wajah. Apalagi manusia, apalagi istri kita, apalagi anak-anak kita, tidak boleh pukul wajah. Demikian. Tapi Ustaz tak pukul wajah, itu nggak pukul namanya, itu mengelus namanya. Tapi kalau pukul ke wajah, karena ikhwah, kalau kita memukul itu memang entah bagaimana insting kita itu yang kita sasar apa? Yang kita sasar biasanya apa? Wajah. Antum dijegat orang misalnya, ya, dijegat orang mau mengambil harta antum, mau mengambil dompet, antum mau melawan, kira-kira yang disasar yang pertama apa? Wajah. Demikian. Tidak ada telapak kaki, telapak kaki, tidak jatuh lah dia. Demikian juga ya, orang kalau emosi, ya, dan dia tahu ini orang bawahan dia, itu kalau dia pukul sasarnya wajah, ya, sasarnya wajah. Makanya haram hukumnya. Dalam Islam wajah ini anggota badan yang paling dihormati, paling dihormati. Makanya posisi doa yang paling makbul adalah di saat anggota badan kita yang paling terhormat ini kita letakkan di tempat yang paling rendah. Dah. Kemudian kita katakan Subhana rabbiyal a'la, maha suci Engkau yang maha tinggi. Kita menghinakan diri kita, anggota badan kita yang paling terhormat kita rendahkan serendah-rendahnya. Makanya nggak sah kalau ada orang yang sujud wajahnya nggak kena lantai. Nggak sah, harus letak di atas lantai, dicecahkan di lantai. Kemudian dia katakan maha suci Engkau, zat yang maha tinggi. Di saat kita serendah-rendahnya, kita puji Allah yang maha tinggi. Disitulah tempat yang paling makbul doa. Demikian ikhwah. Makanya saya tanya nih Bapak-bapak, dana yang paling banyak keluar itu untuk bagian mana? Hah? Untuk bagian wajah. Makanya urusan wajah mama-mama ini masya Allah banyak sekali. Ya. Kalau udah pagi, Allahu Akbar, ikhwah. Bukan hanya pagi sekarang. Kalau dulu kita kalau lihat mak-mak kita itu paling mau pergi gitu kan, atau pagi hari. Sekarang mau tidur masih pakai ikhwah. Masih pakai. Itu yang malam itu ikhwah. Tahu di mana tempatnya? Enggak
kecil dalam bahasa. Nah itu untuk krim tahajud, apa? Krim malam. Krim tahajud. Krim malam itu. Demikian ikhwah. Ya, itu laki-laki nggak ada. Tapi jarang pakai. Makanya ikhwah rahimanallahu iyyakum, itulah dia. Wajah mereka ini banyak sekali keluarkan duit. Banyak sekali keluarkan duit. Demikian ikhwah. Jadi itulah dia. Dihormati sekali. Makanya ada yang sekarang itu Masya Allah, walaupun dia agak-agak warnanya sawo yang sangat matang, nih sudah hampir busuk pun, masih bisa di whitening. Ini dia, di whitening yang sudah ada gae masih bisa di anti aging. Mama ini Masya Allah, pokoknya itu lemari sisir, lemari ada toilet namanya ya, namanya kaca, itu apa semua botol-botol macam kimia farma. Ini benda apa saja ini? Demikian ikhwan. Ada yang apa? Serum, tetes, di message. Habis waktunya begitu aja. Demikian. Makanya wajahnya bening, lehernya coklat. Demikian ikhwan, itu urusan keluarga lah, udah lah, nggak masalah lah. Yang penting ya, seorang wanita itu enak dipandang oleh suaminya, bukan dipandang oleh orang lain. Tapi sebaik-baiknya dipandang kalau tingkahnya menggemaskan, nggak jadi cantik juga nih. Gitu ikhwan. Ya, apalagi ibu sekarang nih, dia itu bisa merubah wajahnya, itu bisa menjadi apa? Merah jambu semua. Kok bisa ini mama merah jambu semua? Ditaruh apa gitu? Jadi mereka punya supaya merona, supaya dalam capek lah. Kemudian rahimanallahu wa iyyakum, di antara kezaliman, ya, di antara kezaliman yaitu ini saya lanjutkan lagi hadisnya. Jangan pukul wajah, wala yuqabbih, jangan dia hina, wala yahjur illa fil bait, jangan dia boykot istrinya kecuali hanya di rumah. Jadi kalau dia diemin istrinya hanya di rumah, di luar jangan. Ya, di luar jangan. Hanya di rumah. Tidak boleh di luar. Itu ikhwan. Itulah cara beliau sallallahu alaihi wasallam untuk mendidik istri. Kemudian ikhwah, kezaliman yang sering juga terjadi yaitu pengusiran. Itu dia, ya. Walaupun ini agak jarang, tapi ada kejadian-kejadian di mana suami mengusir istri. Bagaimana kalau seandainya si istri ini masih dia berasal dari kota yang sama, banyak familinya? Bagaimana kalau dia nikahi sang istri dari, misalnya dia dari Sumatera nikah pindah ke Jawa, kemudian diusir, tidak ada sana pemilih, kan longsor seperti ini. Atau dia orang Jogja, dibawa ke Medan, diusir di rumah suaminya. Terus kemana dia pergi? Kemana kaki mau melangkah? Demikian ikhwah. Ya, sementara ketika meminang dia, Masya Allah, selalu kolah bunga, kolah bintang. Seandainya engkau jadi bunga mawar, apa jadi pupuknya? Demikian. Banyak ucapan-ucapan yang membuat dia melayang-layang. Demikian. Ternyata dia memang benar lah. Ada satu bidadari yang nggak ada di surga sekarang. Loh, oh iya bang, iya tidak di hadapan abang sekarang dia. Hele. Demikian ikhwan. Ternyata setelah dibawa jauh dari orang tuanya, kemudian semena-mena. Namun bilang dari. Demikian ikhwan. Rahimahnya Allah wa iyyakum. Hati-hati. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, taqtir fin nafaqah, pelit. Ibu, ada nggak suami yang pelit di sini, Bu? Coba ibu kirim nomornya ya, namanya. Saya berikan jalur pengaduan 0813 600 661. 0813 600 661 sekalian nanti kalau ada tanya jawab. Jadi saya sebutkan fotonya, Bu, kirim sekalian. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya, pelit itu merupakan salah satu kekurangan seorang suami. Memang sih dia menghemat untuk rencana ini. Ikhwah, ingat, beda
orang. Antara hemat dan pelit, antara apalagi antara berani dengan nekat, itu juga beda tipis. Kalau berani ini punya perhitungan, nekat kan punya perhitungan itu. Demikian. Makanya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, bapak-bapak kalau dia punya kelapangan nafkah, lapangkanlah keluarganya, ya. Tidak usah pelit-pelit kali. Walaupun tidak usah juga kita harus menyerahkan semua gaji kita. Dan mereka juga ibu ini tidak wajib kita kasih tahu berapa gaji kita per bulan. Tidak wajib. Ibu-ibu juga jangan desak-desak suami, bang, berapa gaji abang sebenarnya? Bilanglah bang, bilang. Tidak wajib. Kita nggak wajib ngasih tahu istri berapa gaji kita per bulan. Demikian ikhwan, ya. Dan nggak wajib juga ngasih pada suami istri semuanya. Antum boleh simpan tuh, antum silakan, nggak masalah. Tapi kalau antum lapangkanlah, ya, lapangkanlah. Demikian. Kadang-kadang kan ada para suami ini, dia masya Allah dia royal dengan kawan-kawannya. Ayo makan siang, saya bayarin. Silakan makan apa saya silakan. Demikian, makan silakan. Dengan keluarga juga begitu. Ayo istri-istriku. Kalau istrinya dua ya. Ayo kita makan di luar. Silahkan makan apa saja, tapi ingat, nggak lebih dari 10.000. Astagfirullah, 10.000 dapat apa? Nasi padang nggak pakai kuah itu, belum 10.000. Nggak pakai kuah. Demikian ya, dapat apa ya kuah? Engkau ini masya Allah, soal dia orang yang paling dermawan dengan keluarga yang pelit, yang minta ampun, kedekut, sumpili kata orang Minang. Demikian, jangan ya kuah. Apalkan dia, karena Rasulullah telah mengatakan dinar anfaqtahu fi sabilillah, satu dinar yang kau berikan untuk fi sabilillah, jihad fi sabilillah, wa dinar anfaqtahu lil masakin, satu dinar yang kau berikan untuk orang miskin, wa dinar anfaqtahu li raqabah, satu dinar yang kau berikan untuk memerdekakan seorang hamba, wa dinar anfaqtahu li ahli, satu dinar yang kau berikan untuk keluargamu. Dinar anfaqtahu li ahli wa khair, dinar yang engkau berikan untuk keluargamu itu jauh lebih besar pahalanya. Jadi semakin bisa antum melapangkan, maka haruslah lebih besar pahalanya. Tapi tetap saja tidak boleh berlebihan. Karena bagaimanapun ikhwah, Allah mengatakan walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Mereka yang apabila memberi nafkah lam yusrifu, tidak berlebihan, wa lam yaqturu, tidak juga pelit. Wa kana baina dzalika qawama, dia berikan yang pertengahan. Sebab kalau antum kucurkan semua, istri-istri ini bisa dia juga tidak terkendali. Bisa dia nanti tidak di rumah, bawaannya ke mall aja. Tapi kan ya uang yang harusnya dia beli pensil yang di rumah harganya mungkin 1.500, dia kepinginnya belinya di mall yang harganya 10.000, produk sama. Tapi masalahnya bukan pensilnya, jalan-jalannya itu. Itu dia. Ingat para ikhwatiddin, syariat kita kan menetapkan wanita itu sebaiknya tempatnya di rumah. Ya, lebih lama di rumah. Sampai-sampai sholat pun mereka di dalam gudangnya. Gudang itu maksudnya bukan gudang benda-benda yang tak berharga. Gudang yang dimaksud dalam hadis, gudang yang tempat penyimpanan benda-benda berharga. Lebih baik dia sholat di situ ketimbang dia sholat di ruang tidurnya. Dia sholat di ruang tidurnya lebih baik ketimbang dia sholat di ruang tamunya. Dia sholat di ruang tamunya lebih bagus ketimbang dia sholat di masjid kompleknya. Dia sholat di masjid kompleknya lebih bagus ketimbang dia sholat di masjid umumnya. Seperti itu. Itu sholat. Sholat saja semakin tersembunyi semakin baik. Makanya ada sekarang tuh trennya ibu-ibu sekarang, masya Allah, yang mak salafi juga begitu. Ngopi saja harus ke kafe. Saya masih ingat mak saya nggak pernah ngopi ke kafe, apalagi ke warung kopi. Warung kopi namanya, sekarang istilahnya kafe. Itu warung kopi, ikhwah, yang dulu saringannya pakai kain itu, ya kan? Yang bisa satu ceret kita buat kopi. Sekarang segini, masya Allah bisa 50.000. Apa bang? Espresso. Apa espresso? Kalau kita kopi udah kopi manis, kopi pahit itu aja, sesuai dengan pahitan kehidupan. Tahu kita hanya itu, ada espresso lah lagi. Kadang-kadang ya wah campur susu, terus
kita makan di kafe, begitu. Makan di kafe, ngaji jam 10 sampai zuhur, pulang mau maghrib. Janjinya, izinnya apa? Ngaji. Demikian ikhwan, nyangkutnya di kafe lebih banyak. Padahal kalau dia langsung pulang, dia buat kopi di rumah, Masya Allah lebih menghemat. Sekarang kalau di kafe, satu gelas kopi berapa? 30, la ilaha illallah. Itu kan sudah sekilo kopi kan? Sekilo kan? Iya, itu sekilo setahu saya. Apalagi kopi yang sudah campur jagung itu. Iya, setahu saya itu satu itu bisa 1 ceret. Sekampung bisa kita buat untuk minum kopi. Tapi itu ikhwah. Kenapa? Iya mas, di situ ada kopi yang ada lupi-lupinya. Capek lah pokoknya ikhwah. Makanya ibu kalau untuk minum kopi pulang ya pulang. Ustaz, tapi kan beda view-nya. Cari view ikhwah. Itu mau ngopi apa mencari view? Saya nggak tahu juga. Tapi begitulah kondisinya. Makanya ikhwah, antum juga harus jangan terlalu dilapangkan. Kalau seandainya gara-gara itu istri tak terkendali, ya jangan sampai akhirnya pemborosan. Kasihkan yang bermanfaat. Sisanya ya sudah tahan. Kalau dia perlu untuk sesuatu yang mendadak, mendesak, kasihkan. Ikhwah. Tapi jangan pelit. Jangan terlalu pelit dan jangan juga terlalu royal yang akhirnya membuat sang istri ini akhirnya dia menjadi boros. Demikian ikhwah. Makanya kan Allah katakan wala tusufaha amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyamah. Jangan kalian berikan orang-orang bodoh harta kalian yang telah Allah amanahkan kepada kalian. Ibnu Katsir mengatakan orang bodoh yang dimaksud adalah anak-anak dan para wanita. Itu dia. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Ibu-ibu juga kalau seandainya suami yang mampu tapi pelitnya minta ampun, boleh mencuri. Bukan mencuri sih, ngambil tanpa izin. Gak mencuri, gak enak bahasanya mencuri. Ngambil tanpa izin boleh, sebagaimana yang pernah dilakukan oleh Hindun, istrinya Abu Sofyan. Boleh, silakan ambil, tapi yang selayaknya, ya, yang selayaknya, yang secukupnya. Ingat secukupnya, bukan berlebih. Kalau berlebih berarti dia kembali ke hukum mencuri. Kemudian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Yang kelima yaitu ghilzah, kasar. Kasar. Banyak enggak Bu suami-suami kasar Bu? Banyak suami yang kasar. Kadang-kadang cukuplah dia memberikan pengarahan ya dengan cara yang baik, tapi harus kasar. Ya. Misalnya, kalau versi Medan ya, antum yang kaget nih. Misalnya istri memberikan kopi lupa gula. Versi Medan ini, kemana otakmu? Gitu kan? Kalau di sini apa? Halusnya, kemana otakmu? Gitu. Sudah 15 tahun kita berumah tangga, buat kopi nggak terus tuh otak pakai mana? Taruh lutut atau di kepala? Itu kan kasar itu. Nggak akan bisa memberikan nasihat dengan cara seperti ini. Nggak bisa. Karena nasihat itu merupakan bahan bagi kita, cara bagi kita untuk memperbaiki yang salah kepada yang benar. Udah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik. Tapi kalau dilakukan dengan cara yang salah, gak akan bisa jadi benar. Malah sang istri menjadi jengkel. Kenapa harus dikasari saya? Makanya berapa banyak para istri yang tadinya bersama orang tuanya keluar dari rumahnya, dari rumah orang tuanya dalam keadaan lembut, tapi karena ketika dia menikah mendapat suami yang kasar, dia menjadi kasar. Dia ikut menjadi kasar dan kasar dengan anak-anak. Demikian itu bentukan sang suami. Demikian, makanya jangan, ya, jangan. Kalau antum sedang marah, Rasulullah mengatakan, "Man kadimal ghaib wa huwa qadir an yanfadahu da'ahu Allah ala rusul khalaiq." Barang siapa yang sudah marah dan dia bisa melampiaskan amarahnya, dia bisa mengkasarinya, dia bisa mencaci makinya, maka ya
maka Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Karena dia bisa memarahi, bisa mencaci, bisa memaki, dan dia bisa mengkasarinya, tapi dia nggak lakukan. Maka disinilah seorang suami itu menjadi seorang suami yang sabar, di mana sabarnya ini memang sabar yang tingkatnya sudah tingkat tinggi, sehingga Allah panggil dia di hadapan seluruh makhluk di hari kiamat. Jadi kan ya. Jadi kalau memang bernasihat dalam keadaan yang emosional. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kita lihat ya sekarang bagaimana Rasulullah bersama istri-istrinya ya. Kita lihat bagaimana sebenarnya muamalah beliau. Pertama ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, Rasulullah itu terkadang memanjakan diri dengan istrinya. Dengan cara apa? Terkadang beliau tidur tapi kepala beliau berada di pangkuannya Aisyah. Itu dia. Kepalanya beliau berada di pangkuan Aisyah, padahal Aisyah pada waktu itu sedang haid. Ikhwah, sebelum datangnya Islam, orang-orang Yahudi itu sangat menghinakan wanita yang sedang haid. Orang-orang Quraisy terlebih dahulu, ya, terlebih lagi. Jadi kalau ada wanita yang sedang haid, istrinya, anak gadisnya, itu dibuatkan rumahnya di belakang. Tidak boleh makan bareng, tidak boleh tidur bareng, betul-betul diisolasi seperti orang yang sedang kena COVID. Begitulah perlakuan mereka, sangat diisolasikan. Zaman Islam tidak seperti itu. Artinya kan nampak bagaimana mereka merasa jijik dengan wanita-wanita yang sedang haid ini. Tapi Rasulullah lihat ya, walaupun dia sedang haid, beliau meletakkan kepalanya di pangkuannya Aisyah radhiyallahu anha. Waktu itu beliau sambil baca Al-Quran. Begitu yang beliau lakukan. Ya, Anda pernah nggak tidur sampai kepala di pangkuan istri? Nah, coba dipulang coba. Demikian. Tapi ya disesuaikan lah. Kadang-kadang kan kalau terlalu tinggi pahanya, kan ada size-nya yang tinggi gitu kan. Nggak bisa disadar. Terlalu tinggi dia. Nah, demikian ya Pak. Ya, jadi cari tempat yang cocok gitu. Ada dengan ikhwah. Jadi dalam masalah ini ikhwah, dalam sebuah hadis, ya, dalam sebuah hadis di mana Rasulullah di mana Aisyah mengatakan, "Anna Nabi sallallahu yattaqiu fi hijri wa ana haid." Semuanya kalau Quran, hadis riwayat Muslim dan Bukhari. Rasulullah itu meletakkan bersandar dengan pangkuanku, ya, waktu itu aku sedang haid dan beliau sambil baca Quran. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, "Kuntu asyrabu wa ana haidun." Aku minum dan aku waktu itu sedang haid. Summa unawiruhu Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lantas sisa air minum ini kuberikan kepada Nabi. Antum mau enggak minum sisa dari minuman istri? Betul. Biasanya istri yang minum sisa minuman suami, ya kan Bu? Nah, itu dia. Pernah nggak ibu minum, Bang, ada sisa? Kalau kita sebagai suami gitu kan, nggak sopan ini istri. Sisa dia dikasih ke kita. Suaminya memiliki rumah tangga, penanggung jawab dunia akhirat. Nah, gitu kan? Kan gitu alasannya. Ternyata Rasulullah tidak masalah bagi dia. Sudah, Aisyah minum, radhiyallahu anha, diberi kepada Rasulullah. Rasulullah itu sengaja mencari di mana letak bibirnya Aisyah. Di sini beliau letakkan bibirnya. Aisyah perhatikan, kenapa harus di situ? Mungkin kalau kita nggak seperti itu, begitu, oke lah kita mau. Itu mulut gelasnya dilap bisa 3, bisa. Coba disinfektan supaya steril gitu kan, ikhwan. Demikian. Ternyata Rasulullah enggak sengaja. Coba itu kan satu hal yang sangat sederhana, ikhwan. Ya, bagi kita laki-laki mungkin sederhana, tapi tidak sederhana bagi mama-mama ini. Bagi mereka nggak sederhana. Dia merasa itu suatu hal yang so cute ya Bu ya. Itu dia. Ini satu hal yang yang romantis. Kenapa? Sengaja dicari di mana letak bibirnya Aisyah. Di situlah Rasulullah meletakkan bibirnya. Demikian ikhwan. Makanya kalau antum dicium istri, ingat istri sendiri, bukan istri tetangga. Kalau antum cium istri, jangan bilang. Cuman
biarkan saja, walaupun nggak enak baunya, sudahlah. Kalau belum juga, permisi sebentar ke toilet, mau cuci muka, gitu kan. Demikian, pakai sabun wajah. Demikian, tapi jangan, ya, jangan kelihatan seperti itu. Jangan gelap. Rasulullah telah melakukannya. Suatu hal yang sangat sederhana, tapi membuat seorang istri itu bisa berbunga-bunga. Itu Aisyah kan memperhatikan. Dia memperhatikan betul, sampai disebutkan ya cerita itu kepada kita. Berarti sangat terkesan, ya, sangat terkesan. Kalau nggak terkesan, nggak akan ceritakannya kepada kita. Kemudian apa lagi, ikhwan? Membesarkan hati seorang istri. Dalam sebuah hadis, ikhwah, dari Anas bin Malik, qala balagha Safiyah anna Hafsah qalat ibnatu Yahudi. Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ya, Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Ini kan Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini kan memang tadinya dari perang melawan orang Yahudi, kemudian dia ditawan oleh kaum muslimin dan kemudian dimerdekakan oleh Rasulullah dan dijadikan istri. Jadi ikhwah, istri beliau kan hanya satu, ada Hafsah binti Umar. Ya, mama ya, yang mirip-mirip lah ikhwah. Apa kata Hafsah? Anak Yahudi dia. Anak Yahudi dia. Safiyah binti Huyai kan kecil hatinya. Kalau memang betul anak Yahudi, betul. Tapi kalau itu disebutkan untuk menghina, ya, kan kecil hatinya. Ikhwah, antum punya istri, kemudian warnanya itu agak gelap, black eksotis gitulah kira-kira, ya kan? Kemudian antum katakan, kamu nih yang sudah hitam, judes lagi. Demikian, itu kecil hatinya. Gak bisa kita katakan, loh, dek, kan betul kamu hitam. Gak bisa bilang begitu. Begitu juga di Hafsah, anak Yahudi dia. Dia bilangnya kepada siapa? Safiyah binti Huyai. Fabakat, nangis. Siapa yang nangis? Safiyahnya nangis, dibilang anak Yahudi. Padahal kan memang betul, tapi disebut untuk dalam rangka mencela. Fabakat, dia pun nangis. Fadakhala 'alaiha an-nabiyyu wa hiya tabki, dan masuklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dihadirannya Safiyah. Beliau dapati ternyata Safiyah sedang Safiyah binti Huyai, Safiyah binti Huyai nangis. Rasul tanya, "Mayu bekiki, kamu kenapa nangis?" Qala li Hafsah, "Inni ibnatu Yahud." Iya ya Rasulullah, Hafsah mengatakan saya itu putrinya, anaknya orang Yahudi. Maka aku pun nangis. Qala Nabi, apa kata Rasulullah? Dia membesarkan hatinya Hafsah. Apa kata beliau? Innaki labnatul Nabi. Loh, kamu itu kan anak Nabi. Karena Safiyah binti Huyai bin Akhtab ini termasuk dari keturunan Nabi Harun alaihissalam. Loh, kamu itu anak Nabi. Wa ammuka, ya, wa inna ammika la nabi, dan pamanmu juga nabi. Siapa paman yang dimaksud? Nabi Musa. Loh, kamu itu anak nabi, keturunan Nabi Harun. Pamanmu nabi, dia adalah Nabi Musa. Wa inna la tahta nabiyyun. Kemudian suamimu sekarang nabi. Jadi fafima tafkharu alaiki, terus apa yang mereka bangga-banggakan darimu? Wah, istri begitu dikatakan begini, besar hatinya. Ya. Kemudian summa qala, ada Rasulullah berkata kepada Hafsah, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Jangan begitu. Nah, gitu ya, bukan kau macam-macam dah. Semacam aja. Enggak begitu ya, Pak. Hafsah, ittaqillah, enggak boleh seperti itu. Begitu ya, Pak, dibesarkan hatinya. Ya, misalnya terkadang kita pergi ke family kita, keluarga kita, ini kan istri kita sebagai menantu ini datang. Kemudian mungkin disindir-sindirlah oleh mungkin kakak kita, gitu kan? Dia disindir, kadang-kadang dia tahan, kadang-kadang nggak tahan, pulang-pulang nangis, besarkan hatinya. Gak apa-apa lah dia. Yang penting kan abang sayang dengan mereka, udahlah biarkan aja. Asal iyalah, betul juga kan? Apalagi yang penting abang sayang denganmu, dan besok abang tambah mau belanja. Lebih besar lagi hatinya. Demikian ya, besarkan hatinya. Jangan malah dipurukkan. Itulah kau. Tadi udah orang bilang jangan ikut-ikut juga. Resepnya
besarkan hatinya. Jangan malah diinjak-injak dia. Setelah dia berada di keluarga kita, ikhwah, istri itu dia orang asing di keluarga kita, maka bela dia. Ya, bela dia. Kan bisa saja istri kita sendiri yang pakai syar'i, yang lain family kita enggak disindir-sindir. Macam malaikat maut, tengok katanya. Kita sebagai suami, jangan begitu. Ini istriku, jangan diganggu-ganggu seperti itu. Bela dia, bela ya Pak. Bela, jangan ada yang lagi tolong membela, jangan ada lagi mengganggu istri saya. Begitu kok. Sehingga istri itu terlindungi. Jangan sampai, Bang, tadi saya bilang begini-begini. Itu urusan gue nih, selesaikan urusan lu sendiri. Abang ikut campur lah begitu. Ikhwan, kalau antum gak bela dia siapa yang membela? Apalagi di keluarganya sang suami. Tapi kan ikhwan, rahimahullah wa iyyakum. Sudah mulai konsentrasi ya? Selanjutnya, yaitu terkait dengan kedekatan, ya, kedekatan antara Rasulullah dengan istrinya. Dalam sebuah hadis, ikhwan rahimahullah wa iyyakum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sering berbicara dengan istrinya, ya. Kemudian bagaimana beliau setiap habis sholat isya itu ngobrol dengan istrinya, itu menunjukkan kedekatan. Kadang-kadang beliau pun sebelum beliau pergi ke giliran istri yang satu, beliau keliling dulu tanya gimana, apa kabarnya, ada yang perlu diselesaikan, gitu. Tanya kaifa haluki, kaifa halukum, alhamdulillah kami bikhair. Pergi lagi ke istri yang satu, kaifa halukum, bagaimana kalian, alhamdulillah bagus. Begitu keliling kok, ya, keliling. Tapi kalau ini istrinya banyak, kalau aku kan istri satu kan, ya sudah langsung aja pas kemana-mana, udah keliling-keliling, langsung aja ke depan istri, gak usah singgah rumah tangga. Gimana ibu? Namanya kita pulang, ajaklah ngobrol mereka. Sebelum mereka cari orang-orang yang diajaknya untuk ngobrol dan rahimahullah wa iyyakum. Kemudian selanjutnya, mengusap air mata. Itu dalam Rasulullah, ya. Istrinya nangis, beliau menghapus air matanya. Dari Anas bin Malik, anna Safiyah kharajat ma'a Rasulullah fa'abata'at fil masir. Bahwasanya Rasulullah SAW pergi bersama Safiyah binti Huyai. Tadi juga Safiyah binti Huyai juga yang nangis ya. Mungkin agak cengeng ini, ya, agak agak halus hatinya, jadi mudah nangis. Jadi Rasulullah memberikan dia kendaraan yang lambat. Akhirnya ketinggalan dia, akhirnya nangis dia. Rasulullah kenapa nangis? Rasulullah datangi, kamu kenapa Safiyah, kamu kenapa? Hamal tani ala ba'in bati, engkau berikan aku kendaraan unta yang lambat. Gitu dia. Jadi lambat kendaraannya, nangis. Faja'ala Rasulullah yamsahu biyadihi ainaiha yusakkituha. Maka Rasulullah usap air matanya, nyuruh dia udah gak apa-apa, jangan nangis. Diusap air matanya. Pernah tuh usap air mata istri? Paling anduk nih, nah demikian. Dan sekali kalau dia nangis usap air matanya, mana deh. Jadi istri, ibu pernah nggak Bu diusap air mata ibu ketika nangis Bu? Ikhwah, kira-kira berat kita usap air mata dia? Sebenarnya nggak berat, kadang-kadang gengsi kita. Ya, loh, emang nggak bisa usap sendiri Ustaz? Itu tisu banyak. Oh, sama sendiri. Mengkek kali nih, kau mengkek. Apa mengkek ini? Manja kali dia. Air mata harus diusap-usapkan suami. Oh, usap sendiri. Memang gak punya tangan dia. Gak begitu beda rasanya ikhwah. Tadi dia besok uang belanja bertambah. Demikian besar hatinya ikhwah. Itu dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak ada beliau katakan cengeng kan? Tahu cengeng? Bahasa kita juga kan? Cengeng sekali, bikin nangis. Gak pernah Rasulullah membentak Safiyah karena cengengnya, karena suka nangis. Kemarin dikatakan Hafsah nangis, ini kendaraan lambat nangis, sedikit nangis, cengeng kali. Jangan ya kalau begitu. Itu dia punya hati yang lembut, makanya biasalah nangis. Jadi usap air matanya. Demikian ikhwah. Kalau aku sudah usap air matanya, aku bilang
Ya bang, nggak apa-apa. Bisa. Demikian itu siasat juga itu. Itulah ikhwah rahimahullah. Dan seterusnya, dan banyak sekali ikhwah dalam masalah ini. Kemudian ikhwah rahimahullah selanjutnya, memanggil juga, memanggil. Jadi upayakan memanggil istri itu panggilan yang bagus, ya. Jangan mentang-mentang dia agak hitam panggilnya kleng, kleng, oh kleng, oh kleng. Orang Medan tuh dia kleng hitam, kleng, mak kleng sini mak kleng. Allahu Akbar. Ada yang milih dia hitam, dulu bagus Anda lihat hitam, tapi memang black sweet Ustaz. Dulu udah punya anak 5 kleng katanya. Demikian, panggilnya yang bagus lah. Ibu-ibu dipanggil apa bu? Biasanya bu? Iya. Humairah. Ibu dipanggil Humairah. Emang ibu merah? Gak ada lah. Kalau suami ibu panggil ibu Humairah, ngejek namanya. Bukan warnanya. Rasulullah panggil Humairah. Memang Aisyah itu wajahnya putih kemerah-merahan. Ini kalau kita kecoklat-coklatan panggil Humairah, gak cocok. Jadi bagaimana? Ya panggilan cocok, misalnya panggil yang, gitu kan, panggil yang. Ingat, yang itu singkatan dari bukan peang, saya. Boleh, ya boleh. Tapi kalau saran saya sih, jangan sering-sering dipanggil sayang. Karena kalau dipanggil sayang sering-sering, itu jadi panggilan aja, gak ada rasanya. Ya, kali-kali sayang kita ke mana hari ini, boleh. Tapi kalau hari-hari yang sayang itu menjadi nama, gak ada rasa. Jangan sering-sering. Makanya Rasul juga panggil Aisyah itu enggak terus-terus Humairah. Enggak. Jarang-jarang beliau panggil, kali-kali panggil Humairah. Kalau tuh ada maunya, ya, itu dia. Itu dia, langsung lepek-lepek depan. Demikian ikhwan, ya. Itu kalau yang versi Rasulullah SAW, ya. Panggilannya, panggilan apa namanya? Panggilan imut lah. Kalau Aisyah radhiyallahu anha, panggilan imutnya ya Aish. Ya Aish. Kalau kita misalnya nama istrinya Maimunah, boleh panggilan cute-nya apa? Mona. Nama istrinya Mona Lisa, bukan Maimunah. Demikian, ya. Namanya Khadijah, dipanggil Ija juga nggak cute dia. Coba yang apa kira-kira cute? Padi-padi bapak lah. Kan sekarang ada namanya Ajiza dipanggil Aca, gitu. Namanya Rumaiso dipanggil Iso. Demikian. Boleh Pak, karena itu panggilan ibu boleh. Dibolehkan dan disyariatkan dalam Islam. Rasulullah juga manggilnya. Demikian ikhwah. Tapi ibu jangan panggil nama abangnya Muhammad, panggil Bang Maman, ya jangan. Itu kan panggilan cute kalau itu, ya. Nggak enak didengarnya. Baik ikhwah, itulah beberapa hal. Ini sudah saya singkat ini. Bagaimana Rasulullah SAW bermuamalah dengan istrinya. Baik. Saya diperintahkan dari atasan tadi supaya jangan banyak-banyak waktu untuk bertanya. Materi semua. Oke, siap saya bilang. Jadi pokoknya materi semua. Oke, siap. Yang keenam, kalau tadi kan bagaimana Rasulullah bermuamalah dengan istri-istrinya sampai seperti itu. Apa saja tadi yang telah kita pelajari? Bagaimana muamalahnya dengan istrinya? Gimana tadi? Ini ikhwah, apa namanya yang beliau pernah lakukan? Beliau minum di tempat bibirnya Aisyah, beliau tidur di pangkuan Aisyah, kemudian kedekatan beliau, kemudian juga mengusap air mata. Itu hal-hal yang saya kira bagi seorang laki-laki sepele, tapi tidak bagi perempuan, ya, tidak bagi perempuan. Iya, romantis. Demikian ikhwan. Apalagi kalau bapak-bapak ini kasih puisi-puisi pada istrinya, masya Allah kan, malah bintang, malah rembulan. Dia nggak tahu rembulannya gimana bentuknya. Jadi begitulah. Tapi memang ibu-ibu nggak semua juga para suami bisa seperti itu romantis. Tapi kita berupaya ya Pak,
kan sunnah Rasulullah, jadi dilakukan sebaik-baik mungkin. Tapi yang romantis seperti memberikan bunga, kemudian berikan puisi, kemudian pantun-pantun, itu sepertinya beda kegiatan suami. Kalau ada suami sempat setiap hari dia sempat buat puisi untuk istrinya, itu sepertinya suami itu pengangguran sepertinya. Saya yakin itu pengangguran. Karena kalau suaminya sibuk bekerja, nggak sempat buat puisi. Puisi itu kan perlu situasi, perlu inspirasi, gitu kan, supaya perkata itu memiliki makna yang dalam, gitu kan. Demikian ikhwah. Makanya ibu kalau suaminya punya duit, rajin bekerja, uangnya masalah royal, biasanya dia nggak romantis biasanya. Kalau suaminya romantis, kemana-mana pegang ke tangan istri diantar kemana-mana, itu berarti dia pengangguran memang biasanya karena nggak punya kerja. Demikian ikhwah, ya. Jadi tetap ada baik buruknya lah. Kemudian ikhwah yang keenam, yaitu istingkaful rajul an musa'atin zaujatihi, yaitu seorang suami bantulah urusan rumah tangga, urusan kerjaan istri. Kalau sekali-sekali misalnya antum weekend lagi tidak bekerja dari liburan, cobalah bersama istri di rumah, bantu dia ngepel, bantu dia masak, ya kan Bu? Iya. Berapa banyak pada suami itu kalau weekend dia menghabiskan waktunya dengan ikan lele ke tempat pemancingan. Lebih rindu dia dengan ikan sepat. Tahu ikan sepat? Hah? Saya kira di Jawa nggak ada ikan sepat. Ada. Lebih rindu dia dengan ikan sepatnya ketimbang istrinya. Dia bisa sabar nunggu ikan itu mancing dibandingkan nungguin istrinya. Lebih berharga ikan sepat tuh lagi. Nah ini harus berubah. Harusnya lebih sabar dengan istri yang nungguin istrinya. Bantulah apa yang perlu dibantu. Dan para istri pun jangan itu jadikan sebagai kewajiban. Bang, ini weekend. Tahu apa sunnah Rasulullah kan? Disiapkan yang hadis-hadis, tempelkan di dapur. Rasulullah masak sendiri. Apa namanya, Rasulullah itu menjahit bajunya sendiri. Bang, abang salapi kan? Kalau Rasulullah enggak, itu tatawwu, artinya untuk apa namanya, bukan kewajiban tapi membantu. Bantulah ikhwan, bantu ya istri di rumah, bantu apa namanya ngurusin anak-anak, sekali pekannya bantu, dan itu bisa insya Allah bisa meredakan kalau ada hubungan-hubungan yang rendah, ngepel. Dan satu hal ikhwan, jangan sepelekan urusan rumah ya. Tidak sedikit para laki-laki menganggap bahwa urusan rumah itu mudah. Coba sekali-sekali gantikan si istri, masak, kemudian nyuci, ngurus anak kecil-kecil. Ibu-ibu ini kan sudah terbiasa. Semakin dia lama rumah tangganya, semakin terbiasa mereka apa namanya multi talenta ini. Tangan kanan goreng ikan lele, tangan kiri gendong anak, kaki itu ngepel. Bisa ya Pak, ya, sambil dia nyuci, sambil dia masak, sambil dia diamkan anak, bisa. Kalau kita naik spanding itu, mana yang mau dikerjakan? Mana ini? Demikian. Itulah mereka. Kejiwaan mereka disiapkan untuk itu. Tidak bisa untuk laki-laki. Demikian ikhwan. Laki-laki biasanya menghadapi satu masalah selesaikan satu. Ini mereka bisa menyelesaikan banyak masalah dalam satu waktu. Demikian itu nggak mudah. Dan kaum ibu-ibu juga jangan anggap sepele dengan tugas laki-laki di luar. Di luar itu masya Allah banyak godaan. Makanya ibu di samping ngurusin anak-anak, ibu juga harus servis itu. Suaminya servis, demikian ya. Supaya apa? Supaya jangan sampai ada orang di luar saya yang berservis. Demikian, jangan sampai suami yang ada di kantor ditanya, mungkin pegawainya, Bapak sudah minum kopi? Belum. Kakak nggak buat kopi? Nggak sempat dia. Ya sudah, biar saya beli buat kopi ya Pak ya. Nah, Bapak sudah sarapan? Belum juga. Ya sudah, lain kali saya bakal sarapan. Sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 10 kali, 20 kali. Apakah lembek suami? Dia bisa lembek Pak, bisa luntur, apa namanya, bisa goyang bentengnya. Kenapa dia? Bukan apa-apa saya memperhatikan sementara istri
saya tidak. Demikian ikhwah, ditambah lagi syawal, dihiasnya juga nggak putih-putih kali, tapi dia memang nggak putih tapi kok bersinar, macam ada kunang-kunangnya begitu. Itu syaitan sudah bermain. Apalagi hari-hari bertemu, bak kata ada pepatah, wedding trisno jalanan suku kulino, ya kan? Sering bertemu, demikian ikhwah, sering bertemu, dia manis, dia dia akhlaknya bagus, dia perhatian. Suami kalau itu hari-hari dia dapati kalau 10 kali oke dah, ke 20 kali, ke 30 kali, ke 50 kali, dan jangankan 250 kalinya dia sudah goyah. Demikian ikhwah, bisa gitu kan? Makanya ibu sekalian, kami itu di luar banyak yang kami lihat, banyak godaan di luar. Makanya ya jangan abaikan, jagalah suami, ya jaga suami, servis dia, ya kalau pas dia di rumah makannya jangan suruh ambil makan sendiri, karena kalau dia di luar banyak yang mengambilkan makan. Kalau dia pergi ke warung Padang, siapa mengambilkan makan? Aku yang gede kan, di rumah sendiri nggak ada, bang di Priok bang. Demikian. Nasi di mana? Di Magic Jar, ambil sendiri. Ikhwah, dia pergi ke warung samping, ada yang melayani dia. Apalagi yang melayani dia uni-uni kan, uni-uni Padang. Demikian, manis-manis tuh orangnya. Ucapannya ramah. Udah mau makan apa? Mau pedas atau sedang? Level apa ini? Level apa? Demikian. Mau pedas sekali atau pedas seperti pedasnya syaitan atau gimana nih? Ada ikhwah, ada yang melayani. Demikian. Kalau itu diabaikan, dia akan betahnya di luar. Ada satu kisah, ini true story nih. Seorang istri ngadu ke saya, Ustaz, suami saya itu dia selesai kerjanya itu jam 5, tapi nggak pulang ke rumah. Ngadu, tuh kenapa? Nggak tahu entah ngapain di luar. Entah ngapain tahu kan teman-teman? Bahasa Medan, entah ngapain. Tahu pak? Entah ngapain tahu artinya? Iya. Kemudian akhirnya saya panggil. Antum kenapa nggak pulang ke rumah? Gimana Ustaz saya mau pulang? Setiap kali saya pulang ke rumah, saya dicerewet dengan istri. Saya diomelin dengan istri. Terus kemana antum pergi? Akhirnya saya pergi ke warung kopi, saya pesan satu kopi, saya duduk di situ. Ngapain aja? Nggak ada, diam aja saya di situ. Kasihan kita. Iya, kasihan benerannya kok. Ya Allah. Jadi ngapain aja? Nggak ada. Saya menung aja di situ. Pulang nanti saya diceramahin, saya sudah capek. Ya sudah, saya daripada dibawel dengan istri, mendingan saya di kedai kopi aja. Jadi ibu sekalian, ya, itu nantilah bahasnya, kita bahas bagian istri lah nanti itu. Nanti kita bahas. Kemudian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Selanjutnya, masih ada waktu. Yang keberapa ini? Yang ketujuh, yaitu nasyru israri zaujatihi wa ayubiha, menyebarkan aib istri. Ya, istri saya itu, aduh, jarang mandi. Udahlah, kalau dia jarang mandi, mungkin dia karena sibuk dengan anak-anaknya. Antum aja mandikan dia. Kalau nggak mau ceburkan dia ke bak. Demikian, supaya dia mandi. Demikian. Kadang-kadang para istri itu, dia untuk dirinya mungkin kurang begitu perhatian, tapi untuk rumah itu masya Allah, ya, untuk rumah bersih, anak-anak bersih, sampai dia lupa dengan dirinya sendiri. Ada yang ibu-ibu kebalikan, untuk dirinya masya Allah, wajahnya glowy, mengkilat bagaikan ini besi nikel ini, stainless ini wajah apa ini? Demikian. Pokoknya dirawat habis. Kalau ada sedikit pergi ke salon, dilaser. Demikian ikhwah. Ini entah berapa ratus ribu untuk wajahnya ini. Demikian. Sementara nggak peduli dengan rumah. Demikian. Kalau orang Minang bilang ikhwah, rancak di labuh. Tuh. Ya, cantiknya hanya di jalan, di rumah enggak, akhlaknya enggak ada. Demikian. Itu nantilah kita bahas. Ini untuk khusus para istri dulu, untuk para suami dulu. Jadi ikhwah azza wa iyyakum, ya, jangan terlalu cepat, jangan mengumbar aib sang istri. Karena bagaimanapun, kunna libasul lakum wa antum libasul lahum. Sesungguhnya mereka itu merupakan pakaian kalian, kalian juga pakaian mereka. Salah satu fungsi pakaian adalah untuk menutupi aib aurat.
Yang ke-8. Yang ke-8 ikhwah, ya, tasra'u wa tasahul ba'dul azwaj fi talaq. Mudah mentalak. Silap dikit kutalak, silap dikit talak. Dan banyak kejadian ikhwah, saking seringnya sampai suami nggak tahu sudah berapa dia talak istri. Padahal seorang suami berapa jatahnya talaknya? Hanya 3. Dia talak, rujuk, talak, rujuk, talak, itu namanya 3. Ada yang karena nggak pahamnya, saking jengkel dengan istrinya, "Dek, kamu kutalak ya, talak 1, 2, dan 3." Macam lomba lari. Jatuh kalau talak kedua itu sudah rujuk, baru ada talak 3. Demikian mudah untuk mentalak istri. Itu yang ke-8. Yang ke-9, iqdamu ala ta'addi zaujat duna mura'ati dawabit syar'i, yaitu kawin lagi tanpa memperhatikan aturan-aturan syariat. Kadang-kadang pakai ngancam, kamu kalau nggak mau serapat, abang kawin lagi. Demikian, ya. Jadi berapa banyak para suami itu tiba-tiba nikah lagi, dia nggak memperhatikan. Akhirnya konsepnya berubah, menikahi janda dan menjandai istri, memperistri janda dan menjandakan istri. Istri belum siap mendengar suami nikah lagi, akhirnya hancur hatinya. Ikhwah, seorang istri itu lebih sabar dia terhadap suami yang nggak sholat ketimbang suami yang nikah lagi, gitu. Ya kan Bu? Alamat itu. Demikian ikhwah. Makanya ketika antum mau nikah lagi, nih, matikan mikrofon. Kalau mau nikah lagi itu memang harus tenangkan dahulu. Demikian ikhwah, supaya hidupnya nggak goncang. Semoga istri kita itu bagus. Memang benar-benar akhirnya beristri 2. Bukan begitu nikah lagi tetap 1 istrinya. Dan ini banyak terjadi ikhwah. Istri pertama minta cerai, istri kedua ya jadi istri pertama. Jadi bagaimana ikhwah? Jadi bagaimana? Tenangkan dulu yang pertama, baguskan dulu hak-hak mereka, terutama masalah ekonomi. Ini istri pertama saja makannya 2 kali sehari, tambah 1 istri lagi. Jadi abang ngasih makannya gimana? Ya udah, yang 2 kali itu dibagi-bagi. Astagfirullah. Jadi ikhwah harus tahu kekuatan diri, ya harus tahu. Jadi bagaimana kalau nikah diam-diam? Sah nggak? Ada seorang bertanya, "Ustaz, saya sudah nikah 5 tahun, terus ketahuan." Spontan saya katakan, "Kok bisa ketahuan? Gimana ceritanya?" Seharusnya kan nggak ketahuan. Ya. Tapi ikhwah, memang seorang suami itu ketika dia menikah lagi tidak harus izin istri, tidak harus izin istri. Tetapi juga tidak disunahkan juga nikah diam-diam. Karena nggak ada para sahabat itu nikah diam-diam. Memang nggak pakai izin istri, tapi nggak diam-diam. Demikian ikhwah. Tapi antum perlu ketahui, hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah apabila seorang suami menikah lagi dengan nikah yang ilegal, karena kalau dia legal harus izin istri, ada pernyataan izin. Dan kalau istrinya menuntut, maka mereka bisa dijebloskan 5 tahun penjara. Dia dan perempuan itu bisa dijebloskan. Jadi hati-hati, kalau dia jangan sampai ketahuan. Itu dia. Tapi sampai kapan menjadi kucing-kucingan? Gak enak hidupnya. Ya diam-diam mau beli, diam-diam. Ada satu kisah itu. Jadi si bapak ini nikah 2, tapi yang istri pertama sampai sekarang nggak sadar kalau ternyata suaminya nikah lagi. Akhirnya mereka umroh bareng dengan istri kedua. Ya. Si bapak ini diantar oleh istri pertama. Ketika mereka sampai di bandara, si bapak ini seolah-olah tidak kenal dengan istri kedua. Jadi mereka bersangguran. Jadi kapan ketemunya? Nanti di Mekah. Ikhwah, sampai kapan seperti ini? Kucing-kucingan seperti ini. Karena bagaimanapun satu hari pasti akan ketahuan. Kemungkinan besar akan ketahuan. Makanya ya, kalau yang mau menikah lagi ada terfikir
dipikirkan matang-matang, jangan sampai dia merusak rumah tangganya yang sudah dia bina bertahun-tahun. Itulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Dan terakhir yang ke-10, yaitu tidak punya sifat cemburu. Artinya istrinya pergi dengan kawan-kawannya, bersalaman dengan laki-laki yang lain, pergi safar dengan laki-laki yang lain, dengan ke grup dia ataupun dengan tempat kerjanya, itu biasa-biasanya tanpa ada rasa cemburu, menerima laki-laki bertamu sementara suami tak di rumah. Ini semua ikhwah merupakan kurangnya rasa cemburu, dan Rasulullah mengatakan itu dayus. Dayus itu tidak akan mencium bau surga. Suami yang dayus tidak akan mencium bau surga. Demikian ikhwah rahimallahu wa iyyakum. Ada berapa pertolongan semua? 10 kesalahan ataupun catatan merah untuk para suami, dan nantikan catatan merah untuk para istri. Nantikan. Dan ibu-ibu datang ya, jangan datang ya. Dan ikhwah, itu saja. Kita masih punya waktu sekitar 12 menit ya, silakan ada yang bertanya atau melalui tadi nomornya tadi 0813 600 661. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya, jika sudah masuk azan subuh lalu seorang suami mengajak istrinya berhubungan, lalu saya memilih untuk mendahulukan sholat dahulu, itu bagaimana? Sudah masuk azan subuh lalu seorang suami mengajak kita berhubungan, lalu bagaimana? Bu, kan baru masuk tuh. Udah lakukan saja, tapi gak usah lama-lama kali. Gue sebentar. Kamu ngapain? Sampai mainnya sampai 3 jam setengah gitu. Itu pengangguran saja. Demikian. Kalau sudah berkeluarga 6 tahun, sudah 10 tahun, mau berapa jam rupanya? Berapa menit Pak? 15 menit. Sudah capek kamu udah. Demikian. Sebentar saja. Kemudian saya mandi. Jangan setelah itu kemudian begolek. Tidur. Selesai mandi. Kan nggak harus nggak harus pakai sampo, nggak harus pakai sampo. Kan ada caranya. Sudah sebentar pergi subuh. Demikian. Insya Allah 10 menit. Ekspres bisa ekspres. Kalau mau waktu habis subuh, kalau mau waktu dan duduk, demikian itu bisa. Kenapa nggak bisa? Banyak kali. Bagaimana istri yang mengajari ngaji suaminya, tapi suami nggak mau? Malu kah? Bagaimana kalau istri yang mengajari ngaji suaminya? Boleh, bagus, masya Allah. Tapi suami nggak mau, malu kah katanya? Ya seharusnya suami mau lah ya. Kenapa malu dengan istri? Gengsi? Enggak, yang gengsi. Apa kata Mujahid? La yata'allama al-mustahyi wal mutakabbir. Tidak akan pernah mendapatkan ilmu seorang yang pemalu dan takabur. Ikhwah, malu dalam menuntut ilmu itu malu yang sangat tidak dibutuhkan. Ya, malu yang sangat tidak dibutuhkan, dan dia tidak akan bisa dapat ilmu dengan cara seperti itu. Wal mutakabbir mungkin suami bisa karena malu, bisa juga karena takabur. Saya kepala rumah tangga, masa belajar nanti? Mendingan saya belajar ke budu yang lain ketimbang istri. Itu takabur namanya. Ya, nggak dibolehkan. Saya seorang akhwat ketika ingin membeli makanan bertepatan dengan waktu sholat Jumat. Jika penjualnya seorang muslim dan memilih untuk melayani pembeli tidak sholat Jumat, apakah saya berdosa karena si penjual tidak sholat Jumat? Ikhwah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bai'. Tinggalkan jual beli. Banyak para ulama mengatakan apabila sudah adzan berkumandang, Jumat berkumandang, kemudian ada laki-laki yang wajib sholat Jumat, dia masih jual beli, maka jual belinya nggak sah. Jual belinya tidak sah. Karena Allah mengatakan wa dharul bai', tinggalkan jual beli. Jadi jangan beli.
bisa disetting. Kamera itu semakin bagus. Makanya kalau anda melihat ada para ustaz kok ganteng-ganteng di TV lagi ceramah, nah itu filter biasanya. Itu dia. Ada langsung ada filter. Sama seperti HP. Kan nggak ada orang yang masuk di HP itu yang hitam-hitam, nggak ada kan? Apalagi para perempuan-perempuan yang sengaja menunjukkan auratnya, yang sengaja menunjukkan kecantikannya. Itu nggak ada yang hitam itu nggak ada. Setahu kita nggak ada orang Indonesia seperti itu. Seperti ini, seperti mau kena cat jotun gitu. Seperti ini. Ada. Tapi kenapa ada? Filternya. Begitu memang aslinya. Wah, gini aslinya rupanya. Tapi kan itu. Jadi nasihatnya apa ikhwah? Kita sebagai manusia, kita itu akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Hari ini, ya, kita pertanggungjawabkan. Setiap kita akan bergerak, kan selalu yang kita pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Apa manfaatnya? Kenapa Bapak dan Ibu bisa hadir kembali? Karena dipertimbangkan hadir di sinilah merupakan keuntungan. Baik dunia. Yang pedagang ada? Gak ada pedagang, pegawai semua. Masya Allah ya. Bapak pedagang? Enggak. Yang pedagang. Nah, Bapak pedagang. Kalau pas tadi jam 11 atau setengah 11 ada yang mau beli, Pak, saya mau beli ini 10 juta. Gimana? Bapak ngaji apa tinggalkan pengajian? Gak yakin saya. Demikian. Besok ya, saya mau beli barangnya ada ya, setengah 11 saya antar, duitnya kontan. Pas bertepatan dengan ngaji Sumarekon pula. Ya kita sekarang pedagang kan, ini jarang-jarang ini ada yang beli sampai sekian juta. Udah, saya jual, sisa waktu saya datang ambil itu. Kenapa? Karena pertimbangan tadi itu, maslahat dan mudarat. Terus kalau kita duduk nengok film drakor, maslahatnya apa? Yang ada mudaratnya. Hikmahnya juga tidak ada. Tidak ada hikmahnya. Demikian ikhwan. Oke, masih ada waktu. Bagaimana jika suami melakukan dosa maksiat yang berulang kali? Bagaimana sikap istri menegak? Ibu sekalian, cobalah ibu tunjukkan ada nggak di sini suami yang nggak maksiat? Coba tunjuk, ayo tunjuk. Selagi suami ibu itu manusia, pastinya maksiat. Maksiat itu apa artinya? Berdosa. Maksiat itu artinya dosa. Kullu bani Adam khata'un, setiap anak Adam itu berdosa. Demikian. Dosa itu artinya maksiat. Dan ingat ikhwan, dosa yang dilakukan itu biasanya juga berulang-ulang. Sebagaimana ibu-ibu ketika buat dosa, coba tanya suami ibu, pasti dosanya dia gitu aja. Pergi tanpa izin, boros, demikian. Itu aja, tanya suami ibu. Kalau itu juga. Makanya di mana ada suami yang salahnya nggak itu aja. Suami yang nggak salah, memang berulang-ulang kali. Yang terpenting adalah berusaha untuk menjauhkan maksiat, dan kalaupun sudah terjadi berusaha taubat kepada Allah. Kalau dia terkait dengan hak orang, minta pemaafannya. Demikian. Makanya ibu sekalian, jangan dilihat hanya maksiatnya, lihatlah terkait dengan masalah kebaikannya juga. Allahumma, kecuali kalau maksiat yang dimaksud mungkin main perempuan, mungkin kalau ini kan memang sudah terlalu parah lah. Jadi bagaimana? Sama itu. Seorang istri harus berupaya untuk memperbaiki sang suami. Karena kalau suaminya bagus melalui dia, masya Allah, ya, berarti dia mendapatkan Allah memberikan hidayah kepada suami melalui dirinya. Berarti Allah diinginkan kebaikan dari sang istri. Banyaklah bersabar, kemudian banyak doa kepada Allah, mohon agar suaminya bisa bertaubat dan bersikaplah dengan baik, ya, lembutkan sikap, jangan terkesan mengajarkan suami, tapi hendaklah lakukan dengan yang terbaik, ya, sebagai seorang istri, bagaimana cara dia untuk memperbaiki sang suami. Karena bapak ini sudah keluar, jadi kajian kita sampai di sini saja, ya. Semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Kita akhiri kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha